channel Leni Wahab. Di videoku kali ini aku tuh mau kasih kalian ya, mau sharing tentang fakta menarik. Aku udah siapin 5 topik tentang sesuatu hal yang mengerikan kalau dipikir ya. Itu ada di Indonesia, bayangkan ya. 5 fakta menarik tentang kisah pembunuh berantai paling sadis di Indonesia. Salah satu pelaku lakukan hal tidak waras, nekat simpan potongan tubuh korban sebagai kenang-kenangan. Luar biasa kan? Ada lagi loh yang lebih sadis lagi ya, ini paling sadis juga di Indonesia. Telah membunuh lebih dari 30 korban. Itu ada di Indonesia loh guys, bukan di luar negeri. Indonesia, negeri kita tercinta. Oke? Langsung aja kalau begitu. Siapakah pembunuh pertama atau psikopat? Apa sih yang ada di benak kalian tentang pembunuh atau psikopat? Ngeri kan ya? Mungkin yang terlintas itu adalah film-film yang kayak di genre thriller gitu kan, yang buatan luar negeri. Nah, langsung aja deh nggak pakai lama-lama. Yang pertama ya. Siapakah yang pertama? Tereng! Astini. Siapa sangka ada sosok pembunuh berantai sadis di Indonesia yang berjenis kelamin perempuan. Dia adalah Astini atau yang lebih dikenal dengan nama Nyonya Astini. Padahal orangnya kayak kelihatannya anggun gitu ya, maksudnya kayak gak punya niatan sampai membunuh orang gitu, jadi pembunuh. Lihat kan, ya kan? Betul nggak? Tuh lihat. Oke. Awal mulai diketahui ada kasus pembunuhan adalah karena warga menemukan potongan kepala dalam kantong plastik. Ngeri. Setelah diusut, diketahui ternyata Astini membunuh tetangganya dan 2 tetangga lainnya yang menagih utang dengan kata-kata kasar. Hai kau seluruh mata elang yang ada di jalan-jalan, hati-hati loh. Kalian kan memang kayaknya itu garang gitu ya. Lebih garang lagi nih Ibu Astini, ditagih utang malah dibunuh, dan ini tetangganya. Makanya hati-hati, jangan gampang-gampang atau percaya sering-sering main ke tetangga. Bukannya aku nakutin ya, tapi nih contoh nih ya. Oke. Setelah diusut, yang tadi aku bilang itu membunuh 2 tetangga dan tetangga yang lainnya menagih utang dengan kata-kata kasar. Loh, ya kan? Apa sih jenenge lek wong nagih-nagih iku? Kolektor. Nah, debt collector. Maaf ya, bukannya aku nggak tahu ya, tapi memang jarang kok yang nagih ke sini sampai marah-marah. Semua orang punya utang sini ya, semua orang punya tanggungan, tapi nggak sampai yang aku gitu loh. Alhamdulillah ya Allah kasih rezeki. Oke, baik, kembali lagi ke bahasan tentang 5 fakta menarik tentang pembunuhan di Indonesia. Astini sendiri membunuh 3 tetangga dan memutilasi tubuh korban menjadi 10 bagian. 10 bagian, 10 bagian. Ngeri. Setelah divonis mati pada Oktober 1996, Astini sendiri dieksekusi dengan cara ditembak dalam posisi duduk dan mata terbuka pada bulan Maret 2005 lalu. Itu tentang Astini. Baik, sekarang kita beralih ke pembunuh kedua di Indonesia. Siapakah dia? Cereng! Rio Martil. Namanya aja sudah Martil ya. Berarti dia ini membunuhnya sama sama Martil lah. Oke, tentang Rio Martil. Sebenarnya punya nama lengkap itu Antonius Rio Alex Bulo. Namun disebut sebagai Rio Martil karena membunuh 4 korbannya dengan martil kesayangannya. Loh ya apa? Benda kalian yang paling kalian sukai apa guys? Ya. Tapi jangan buat membunuh lah ya. Dan mencuri kendaraan yang mereka miliki. Jadi ini kayaknya sih nggak hanya tentang apa ya? Modusnya memang dia tuh pengennya memiliki harta orang lain. Jadi makanya dia membunuh 4 korbannya dengan martil. Rio Martil divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Purwokerto. Purwokerto loh ini ya.
deket sama sini, Jawa Tengah ya Purwokerto itu. Dan dipindahkan ke Nusa Kambangan pada tahun 2001. Namun di tahun 2005 ternyata Rio kembali membunuh. Kali ini korbannya adalah teman satu sel. Oke. Namun di tahun 2005 ternyata Rio kembali membunuh. Kali ini korbannya adalah teman satu sel tahanan yang juga guru ngajinya. Bayang no, duwe ati nggak wong iki, nggak punya. Masa gurunya loh ya, satu sel. Ya pantas kalau dia dihukumnya nih ditembak. Akhirnya Rio Martil dieksekusi dengan ditembak pada tanggal 8 Agustus 2008. Jadi seharusnya itu agak lama, tapi karena dia lagi membunuh lagi di tahanan, yaitu guru ngajinya sendiri, akhirnya dia dieksekusi tembak pada tanggal 8 Agustus 2008. Oke, itu tadi nomor 2 ya guys. Sekarang kita ke pembunuh ketiga. Siapa dia? Bam! Siswanto dengan sebutan robot gedek. Ya mungkin waktu dia membunuh itu sambil gedek. Enggak, Siswanto atau yang lebih dikenal dengan nama robot gedek ini mungkin jadi salah satu pembunuh berantai paling sadis di Indonesia. Tuh, itu tadi aja pakai martil udah sadis. Ini ada yang lebih sadis lagi. Pada tahun 1996, robot gedek pernah membunuh 12 orang anak laki-laki yang berusia 9 sampai 15 tahun. Ya Allah, menyodomi korbannya yang sudah menjadi mayat. Dimutilasi lalu diambil perut dan meminum darahnya. Ngeri ya, ini bukan manusia, ini manusia sama perpaduan ya antara kerjasama ya yang kompak sekali antara syaiton, jin dan juga manusia. Ya jelaslah memutilasi, mengambil isi perut dan meminum darah. Ya ini kayaknya ya perbuatan manusia itu hanya sebagai ininya ya, kayak sebagai tempat ya para jin syaiton untuk ini ya itu tadi berbuat keji ya, nggak keji ini. Ya Allah, sandalku ucul sih sayang. Oke, lanjut. Robot gedek sendiri mengaku setelah menikmati aksinya dan enggak merasa bersalah. Loh kan, luar biasa kan? Bahkan potongan tubuh tertentu dari korbannya ada yang disimpan sebagai kenang-kenangan. Ya pantas ini betul ini. Ini paling sadis dari yang tadi itu loh. Pakai martil, karena memang kan kalau itu mah umum ya, banyak sekali terjadi dibunuh dengan martil, sama geraji, sama apalah semua. Nah kalau ini sudah diminum, sudah dimutilasi, diambil perutnya dan diminum darahnya, apa nggak ngeri? Ya sekali lagi ya buat teman-teman, buat kamu guys ya, jangan selalu harus waspada dengan sekitar. Oke. Makanya robot gedek akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun robot gedek ternyata harus meninggal akibat serangan jantung pada Maret 2007. Ini mungkin efek dari dia makan perutnya si korban, isi perutnya ya, minum darah. Darah kok diminum ya toh? Oke, lanjut kita ke pembunuh berikutnya. Keempat, siapa dia? Rian Jombang. Wah, siapa yang nggak kenal Rian Jombang? Aku aja nih kalau siaran di mana-mana, kalau ada kata Rian pasti Rian Jombang ya kan. Ini pembunuh ini aku sih ingat banget nih. Oke. Rian dengan nama asli Ferry Idam Heniansyah adalah pembunuh berantai Indonesia yang paling menggegerkan dan terkenal di Indonesia. Ya ini makanya aku dulu bilang ya, aku dulu pernah aku ngikutin ini. Rian dikenal sebagai pembunuh berantai yang memutilasi korbannya. Hampir sama dengan yang tadi ya, tapi ini kan enggak pakai dimakan ya. Oke, kita baca dulu ya. Rian mengaku melakukan pembunuhan di 2 tempat berbeda, yaitu Jombang dan Jakarta, dengan total korban 11 orang. Awal mula diketahui Rian sebagai pembunuh adalah ketika ada penemuan 7 mayat termutilasi yang berada dalam 2 tas. Lalu yang 1 kantong plastik di daerah Jakarta, sisa mayat lainnya ditemukan di lubang galian belakang rumah Rian di Jombang. Motif pembunuhannya kebanyakan karena sakit hati. Makanya guys, jangan bikin sakit hati orang. Nanti kalau udah dia sakit hati, terus yang itu tadi ya,
ditumpuk atau dimasukin yang namanya jin yang sukanya begitu. Ya wes, jadi gara-gara aksinya Rian akhirnya diberikan hukuman mati dan bandingnya selalu ditolak. Oke, itu tentang Rian Jombang ya. Sakit hati. Yang aku tahu si Rian ini ya asmaranya dia itu bukan ke laki-laki normalnya ke perempuan, tapi ini laki-laki ke laki-laki. Hati-hati yang laki-laki ya. Jadi kalian ini kalau asmara dia paling ngeri loh sama yang justru asmaranya itu satu jenis ya, bukan lawan jenis. Oke, baik. Kita ke pembunuh paling sadis di Indonesia yang ke-5. Siapakah dia? Babeh Baikuni. Oke. Siapakah Babeh Baikuni ini? Walaupun namanya asing, tapi Babeh Baikuni ini jauh lebih menyeramkan daripada Rian. Loh, ya apa penasaran gak? Kalau Rian tadi kan membunuh karena sakit hati, dimutilasi di 2 tempat, di Jombang dan juga ada di Jakarta. Nah, kalau Babeh Baikuni ini tahun 2010 yang lalu ditangkaplah Babeh Baikuni, pembunuh berantai yang pelaku kekerasan seksual pada anak. Hampir sama ya kayak tadi yang ketiga ya. Yang ketiga itu juga gitu. Semua pelaku dibunuh, disodomi dan dimutilasi. Kalau perasaan sih lebih ini ya. Apa namanya lebih kejam yang nomor 2 ya. Nomor 2 tadi itu adalah sebentar. Robot gedek. Karena apa? Bedanya mengambil isi perut, meminum darah, sama memutilasi. Kalau ini kan sambil kayak di apa ya? Organ tubuhnya dimakan dan darahnya diminum. Tapi kalau Babeh Baikuni ini kejahatan seksual pada anak-anak. Habis disodomi, dimutilasi. Hal ini bisa terjadi karena Babeh Baikuni sendiri ternyata punya trauma masa kecil. Makanya banyak sekali loh korban-korban apa ya, nafsu angkara murka. Para ya kayak gini nih, pelaku-pelaku kayak gini nih. Jadi sekali lagi ya, Babeh Baikuni sendiri punya trauma masa kecil yang dilampiaskan pada korban-korbannya. Semua pelakunya dibunuh. Babeh Baikuni mengaku sudah membunuh, menyodomi dan memutilasi 14 orang anak laki-laki yang di bawah umur. Namun usut punya usut, ternyata nggak cuma 14 guys, tapi ada 50 lainnya yang sudah jadi korban Babeh Baikuni. Bayangin 50 anak laki-laki. Ya apa penerus bangsa akhirnya jadi apa mati nggak faedah gini ya akhirnya ya. Luar biasa, orang Indonesia ya sekejam ini loh guys. Walaupun namanya asing, tapi Babeh Baikuni ini jauh lebih menyeramkan daripada Rian. Ya betul sih. Tapi kalau sekali lagi sama siapa tadi yang di nomor 2 nomor 3 ya ada robot gedek. Menurut aku sih, kalau menurut kalian lebih kejam mana nih? Semuanya kejam karena membunuh. Oke guys, itu tadi 5 kisah pembunuh berantai paling sadis di Indonesia. Nah, untuk videoku selanjutnya, next, kira-kira kalian pengen aku bahas topik apa gitu. Yang jelas akan banyak fakta-fakta menarik yang bakal aku sharing ke kalian semua. Kenapa sih? Ya kita biar tahu aja gitu loh, bahwa di Indonesia pun banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin kita tercengang ya. Salah satunya yang barusan. Oke, sekali lagi ya guys, jangan lupa di subscribe, like, komen. Jangan lupa yang namanya lonceng itu dipencet. Kenapa? Karena biar kalian gak ketinggalan video-videoku fakta menarik lainnya. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.